Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman calon mahasiswa di seluruh Indonesia. Nah, di sini Kakak akan sharing dan melakukan sosialisasi mengenai SNPMB ya tahun 2023 ya. Dimana sekarang banyak perubahan dan juga pengelolanya bukan sama LTMPT lagi mungkin ya, yang gap year sudah pada tahu. Nah, sekarang namanya itu SNPMB ya. Lalu ada jalur SNBP sama yang jalur SNBT gitu ya. Oke, kita coba scroll ke bawah ya. Nah, jadi untuk SNPMB sekarang itu selain S1 dan D4 ya yang dikelolanya, itu D3 juga, Diploma 3 ya, itu juga masuk seleksi oleh SNPMB gitu ya. Gitu. Nah, kemudian tim seleksi SNPMB 2023 ini dibentuk ya oleh Mendikbudristek Dikti untuk mempersiapkan seleksi masuk PTN gitu ya. Kemudian ini beberapa penjelasannya ya. Mungkin teman-teman bisa jawab ya. Jadi bisa dilihat ya. Jadi untuk SNPMB ini, akun SNPMB ini nanti teman-teman bisa buat gitu ya, baik oleh sekolah ataupun siswanya, dan itu berguna untuk jalur prestasi ya, yang SNBP dan juga yang tes nanti UTBK SNBT, dan juga seleksi mandiri ya. Ada 3 jalur, ada 3 nyawa bagi kalian untuk seleksi masuk kampus gitu ya. Nah, kemudian nanti ini berbasis UTBK ya untuk yang SNBT gitu ya, di kampus secara offline dikerjakan di komputer gitu. Nah, oke teman-teman, kita lanjut lagi ya. Nah, ini hampir sama seperti yang tadi ya, kita ke hal-hal yang urgent saja ya. Nah, coba ke bawah. Nah, ini merupakan jalur dan kuotanya ya. Untuk SNBP itu minimal 20% gitu ya untuk seleksi nasional berdasarkan prestasi. Ini dilihat dari apa aja ya untuk kelolosannya ya. Jadi berdasarkan nilai akademik atau nilai akademik dan prestasi yang ditetapkan oleh PTN gitu ya. Ini daftarnya gratis, ditanggung oleh pemerintah ya. Nah, kemudian jalur yang kedua itu, nah ini jalur yang kedua ya, SNBT namanya ya, seleksi nasional berdasarkan tes. Kalau dulu namanya SBMPTN ya. Ini minimal 40%. Jadi ini cukup banyak ya kuota di UTBK SNBT. Nah, berdasarkan apa ya? Di sini berdasarkan hasil atau nilai UTBK saja ya, tidak ada kriteria lain gitu ya. Seperti nilai rapot dan sebagainya, itu tidak berguna di SNBT gitu. Pelaksanaannya melakukan komputer ya. Dan ini biasanya ya ada biaya pendaftaran ya sebanyak 200.000 untuk yang reguler. Kemudian untuk yang KIP kuliah biasanya sih gratis ya gitu. Kemudian ini jalur mandiri ya, seleksi mandiri PTN maksimum itu 30% ya. Nah, ini dapat menggunakan nilai UTBK. Jadi ada yang menggunakan nilai UTBK itu bisa dipakai di seleksi mandiri. Ada yang itu harus tes lagi ya, ujian lagi gitu, berbeda-beda tiap PTN-nya masing-masing. Nah, lalu kemudian ini mengenai registrasi akunnya ya. Jadi teman-teman kalau belum tahu lewat mana daftarnya, nah ini lewat portal snpmb.bp3kemdikbud.go.id. Jadi informasinya lengkap di sini. Jadi teman-teman bisa pantengin terus di sini, baik pembuatan akun, nanti daftar SNBP dan SNBT-nya di sini gitu ya. Nah, sekarang masih dalam tahap PDSS ya. Ini oleh sekolah, itu dimulai dari 9 Januari sebenarnya, kemarin sudah ada pembaharuan sampai dengan 15 Februari ya. Jadi pembuatan akun SNPMB ya oleh sekolah dan kelas 12 sekarang ya, atau lulusan 2023 ya gitu. Jadi buat yang eligible ataupun yang tidak, itu daftar akun SNPMB-nya sekarang gitu ya. Nah, kemudian baru nanti pas tanggal 14 sampai dengan 28 Februari
ya, itu melakukan pendaftaran SNBP gitu ya. Nah, kemudian ini untuk yang gap year ya. Jadi buat yang gap year, kapan sih pembuatan akun SNPMB-nya ya? Jadi buat gap year angkatan 2021 dan 2022 ya. Nah, mulai tanggal 16 Februari sampai dengan 3 Maret 2023 ya. Bisa teman-teman catat untuk jadwal pentingnya gitu ya. Nah, ini lebih kita ngejelasin PDSS dan SNBP-nya ya. Gitu. Kemudian ini PDSS ya. Jadi PDSS itu pangkalan data sekolah dan siswa. Jadi basis data, rekam jejak kinerja sekolah, nilai rapot, siswa yang eligible mendaftar. Nah, gitu. Jadi yang eligible biasanya yang diupload nilai rapot, prestasi dan sebagainya gitu ya, untuk mendukung kelolosan di SNBP gitu ya. Nah, kemudian ini tahun ajaran ganjil dan genap. Nah, ini jadi harus benar ya datanya, jangan sampai memasukkan data yang keliru, karena nanti akan ketahuan juga sih gitu ya, karena itu akan melanggar nanti kalau misalkan lolos pun kalau datanya tidak benar ya, nanti bisa aja di drop out atau tidak jadi lolos gitu ya. Makanya kebenaran data nilai yang diupload itu harus benar-benar sesuai dengan fakta gitu ya, dan itu tanggung jawab kepala sekolah gitu ya. Nah, kemudian ini beberapa ketentuannya ya untuk SNBP sekarang. Jadi persyaratan sekolah, jadi harus mempunyai NPSN ya gitu ya, nomor pokok sekolah nasional gitu ya. Kemudian ini akreditasinya ya, diambil berapa orang ya, ini untuk persenan siswa eligible-nya ya. Jadi untuk akreditasi A-nya itu 40% terbaik di sekolahnya yang bisa ikut SNBP ya gitu. Untuk yang akreditasinya B 25%, untuk yang akreditasinya C dan lainnya 5% terbaik di sekolah gitu ya. Jadi SNBP itu memang ya dari sekolah juga ya, sangat menentukan. Jadi alumni-alumni dari sekolah itu menentukan juga ya. Kemudian PDSS, data siswa eligible, hanya yang eligible saja yang diisi ya sesuai dengan ketentuan gitu ya. Tuh. Kemudian ini, nah, siswa kelas 12 ya pada tahun 2023 memiliki prestasi ya akademik gitu ya. Kemudian NISN dan terdaftar di PDSS. Nilai raport semester 1 sampai dengan 5 telah diisikan. Nah, bagi yang memilih program studi bidang seni dan olahraga wajib mengunggah portofolio gitu ya. Nah, kemudian di sini ada perubahan yang signifikan ya untuk pemilihan program studi di SNBP ini ya. Jadi memang fleksibel dan tidak terlalu teratur ya. Jadi boleh lintas jurusan juga gitu ya. Jadi setiap siswa dapat memilih 2 program studi dari 1 PTN atau 2 PTN. Nah, kemudian SNBP ini gitu ya, jika memilih 2 program studi, nah salah satu harus berada di PTN pada provinsi yang sama dengan SMA kalian gitu. Jadi misalkan kalian dari Jawa Barat nih, dari Bandung atau Tasikmalaya, nah itu tidak bisa memilih keduanya berada di Jawa gitu ya. Misalkan di Jawa Tengah ataupun di Yogyakarta misalkan ada UGM, UNY, UNES dan sebagainya, itu nggak bisa dua-duanya. Kalian harus pilih salah satu itu yang ada di Jawa Barat gitu ya, ketika domisili kalian, SMA kalian ada di Jawa Barat gitu. Contoh misalkan satu UGM, satu Unpad gitu ya untuk di SNBP ini gitu ya. Kemudian jika memilih satu program studi, dapat memilih PTN yang berada di provinsi manapun ya. Jadi artinya misalkan kalian satu aja nih program studinya gitu ya. Lalu kemudian ini tahapan pendaftaran SNBP tahun 2023 ya, kalian bisa ikuti alurnya aja ya. Jadi kemarin pengumuman kuota sekolah ya. Ini untuk yang siswa eligible berapa orang yang bisa ikut SNBP ya. Kalian bisa tanyakan ke guru sekolah atau guru BK, ke TU ya, sudah ada belum gitu ya pengumuman siswa eligible-nya gitu ya. Kalau misalkan kamu tidak termasuk siswa eligible, nah itu bisa mengikuti SNBT saja gitu ya. Kemudian sekarang nih lagi tahap registrasi akun SNPMB bagi siswa ya gitu. Itu ya. Ini nanti tinggal nunggu pengumuman aja sih kalau SNBP ya.
dengan pengumuman, lalu kalau nanti lolos bisa melakukan daftar ulang ya gitu. Kemudian ini ketentuan pemeringkatan siswa oleh sekolah. Nah ya, jadi ini untuk pemeringkatan siswa yang nantinya dia akan termasuk siswa eligible ya. Jadi pemeringkatan siswa dilakukan oleh sekolah memperhitungkan nilai rata semua mata pelajaran semester 1 sampai dengan semester 5 gitu ya. Kemudian sekolah dapat menambahkan kriteria lain. Nah, prestasi akademik, menentukan peringkat siswa bila ada nilai yang sama gitu ya. Kemudian jumlah siswa yang masuk dalam pemeringkatan sesuai dengan ketentuan kuota akreditasi sekolah. Nah, ini nanti semua persyaratan dan sebagainya itu bisa diunduh di laman resmi SNPMB. Nah, ini untuk yang portofolio itu untuk jurusan seni dan olahraga, baik nanti yang pilih jurusan tari, teater, musik, karawitan, fotografi, film, seni pedalangan, jadi juga semuanya pakai portofolio gitu ya. Nah, ini timelinenya ya, ini timeline untuk SNBP 2023 ya. Sekarang lagi pembuatan akun ya, jadi dimajukan jadi tanggal 9 Januari sampai 15 Februari. Nah gitu ya. Nah, mulai simpan permanennya itu mulai 8 Februari ya sampai 15 Februari. Jadi ada waktu 1 minggu untuk simpan permanen. Jadi kalau kalian sudah buat akun, jangan lupa nanti mulai tanggal 8 Februari itu harus simpan permanen gitu ya. Ini kemudian, nah jadi kuota penetapan siswa eligible masih berlangsung ya. Ada yang udah diumumkan, ada yang belum sama sekolahnya. Nah, itu bisa kalian segera tanyakan gitu ya, supaya tidak telat gitu ya untuk daftarnya. Karena nanti mulai tanggal 14 Februari itu sudah melakukan pendaftaran SNBP ya. Kalian nanti pilih jurusan yang ingin dituju, PTN-nya yang mana gitu ya, itu di sini ya. Tinggal nunggu waktunya sebulan ya. Pengumuman hasil SNBP nanti lolos dan tidaknya itu pada tanggal 28 Maret gitu ya. Nah, bisa diaksesnya mulai kapan? Diaksesnya mulai jam 3 sore ya, 15.00 WIB gitu ya. Gitu. Nah, untuk yang UTBK ini kita dibuat part 2 ya. Jadi buat teman-teman itu untuk yang SNBP ya. Jadi kalau mau ada pertanyaan boleh ditulis komentar ya. Nanti untuk penjelasan UTBK SNBT itu di part 2 ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Silakan share juga ke grup WA-nya ya. Untuk teman-teman yang belum tahu tentang SNPMB seperti apa, nah bisa di-share ke teman-temannya ya. Terima kasih.